qori yang luar biasa. Oke, pertama saya ingin tahu dulu, antum itu mulai menghafal usia berapa, Syekh, menghafal Quran? Ana mulai menghafal Quran itu sebenarnya udah mulai dididik sama orang tua ana itu sejak umur SD. Jadi ada yang unik dari metode orang tua ane cara supaya ane mau ngafalin Quran. Jadi dulu tuh karena memang ane itu kan anak-anak yang normal seperti biasa, suka bermain, suka ya begitulah. Akhirnya dulu ane favorit ane Syekh itu main PS dulu lagi SD. Karena orang tua ane itu takut dengan apa namanya pergaulan yang kurang bagus di luar sana, akhirnya orang tua ane punya inisiatif untuk membelikan PS itu. Oh, Tapi yang uniknya, ane baru boleh main PS itu dengan satu syarat. Boleh main 1 jam 60 menit dengan syarat harus nyetor hafalan sebanyak 5 ayat. Waktu itu ane ngafal pertama kali dikenalkan itu juz 30. Dan itu menjadi modal ana untuk masuk pesantren di Darul Quran Ustadz Yusuf Mansur. Berarti mulai menghafal SD, SMP mondok? Enggak. SD aneh baru mulai hafal. Selesainya berapa tahun total menghafal 30 juz itu? Ana 6 tahun baru selesai hafal. Berarti bukan orang yang terburu-buru ya, kan sekarang kan banyak yang ngejar 10 bulan hafal Quran, 1 tahun hafal Quran. Berarti tidak termasuk orang yang pengen cepat-cepat selesai hafal Quran ya? Sebenarnya bukan karena nggak pengen cepet-cepet ngafal Quran, tapi karena memang otak aneh yang terbatas. Gitu. Ada guru aneh juga di Darul Quran itu namanya Ustadz Khairul Nidham. Itu beliau ngafal Quran itu 4 bulan selesai. 4 bulan selesai. 4 bulan. Bahkan beliau itu termasuk yang hebat menurut anak. Kenapa? Karena ngafal Quran itu posisinya dalam keadaan sudah kuliah. Dan yang saya pengen beri informasi kepada antum dan penonton-penonton semua yang ada di sini, bahwasannya ternyata keberkahan orang menghafal Quran itu luar biasa, mencakup semua aspek. Dan salah satu buktinya adalah guru anak sendiri itu, Ustadz Khairul Nidham itu sempat berhenti selama 4 bulan kuliah demi mengejar hafalannya yang 30 juz itu. Tapi ada hikmah di balik itu, setelah beliau menyelesaikan hafalan 30 juznya, maka beliau melanjutkan kuliah dan nilainya semua mumtaz dari semester 1 sampai semester 8. Dan beliau mendapatkan S2 di Arab Saudi. Gitu. Berarti kalau ditanya begini sama antum, kenapa sih kita itu harus menghafal Quran? Begitu kan sekarang sudah ada yang mencukupkan, oke, yang penting kan saya bisa ngaji, yang penting kan saya sholat, menghafal Quran itu kan bukan urusan yang urgen, bukan urusan yang penting. Kemudian kemarin juga sempat ada dosen UI yang ngomong, dia bilang bahwa menghafal Quran di zaman sekarang itu sudah tidak penting. Kalau zaman dulu iya, karena memang Quran itu jarang, mushaf itu tidak ada, sehingga perlu adanya penghafal sehingga Quran itu tetap terjaga. Kalau zaman sekarang kan sudah ada HP, sudah ada Quran di mana-mana. Kenapa kita harus perlu menghafal Quran saat sekarang ini? Ya, karena memang kalau menurut pandangan aneh, pandangan saya itu, menghafal Al-Quran itu bukan suatu kepentingan yang berkaitan dengan urusan duniawi, ya. Tapi menghafal Quran itu menjadi salah satu kebutuhan untuk pribadi kita sendiri. Bahkan dalam kitab Durratun Nasihin, Rasulullah SAW mengatakan, orang yang hafal Quran, lalu dia bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya sampai akhir hayatnya, maka dia kedudukannya itu lebih tinggi daripada malaikat-malaikatnya Allah. Coba antum bayangkan, malaikat Allah itu suci, disucikan, lalu malaikat Allah itu tidak ada dosa. Tapi orang penghafal Quran, orang yang hafal Quran 30 juz, lalu dia bisa menjaga hafalannya, lalu dia bisa mengaplikasikan isi kandungan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-harinya, maka derajatnya, kata Rasulullah, itu lebih tinggi daripada malaikat-malaikatnya Allah. Seperti itu. Tapi aneh sebelumnya mohon maaf ini agak ramai di sini karena ada teman-teman dari istri Ana lagi berkunjung silaturahim. Jadi aneh minta maaf nih kepada followers Ustadz Rijal. Ya. Ya, di sini sepi karena belum menikah.
Bisa, dan Ana doain mudah-mudahan cepat menyusul ya, Syekh. Amin, insya Allah, insya Allah. Tadi kan ini kan apa secara normatif. Sebenarnya kalau diri antum sendiri, apa yang antum rasakan setelah menghafal Quran? Dari diri antum sendiri, apa yang antum rasakan ketika sudah menghafal Quran? Apa yang berubah dalam kehidupan antum? Mungkin lebih gampang hidupnya atau seperti apa? Banyak, banyak sekali. Pertama, Ana merasakan kenyamanan. Yang kedua, Ana merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena nggak semua orang yang diberikan kecerdasan itu bisa dan mampu bahkan mau menghafalkan Al-Quran. Jadi syarat orang menghafalkan Al-Quran itu memang IQ itu menunjang. Tapi tidak semuanya orang yang hafal Quran itu harus memiliki IQ yang tinggi. Ya, ada orang yang IQ-nya tinggi, cerdas, namun karena dia tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka dia tidak bisa menghafalkan Al-Quran. Tapi berapa banyak orang yang memiliki IQ yang sederhana, biasa-biasa saja. Namun karena dia keinginan dia untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran, makanya Allah berikan hidayah, dia bisa menjadi penghafal Al-Quran. Dan teman-teman harus ingat bahwa orang yang hafal Al-Quran itu derajatnya itu sangat luar biasa. Salah satunya adalah orang hafal Quran itu dicap, ya, dicap sebagai keluarganya Allah. Betapa senangnya kan hati kita dicap sebagai keluarganya Allah. Kita dianggap sebagai keluarganya presiden aja mungkin senang banget. Antum senang? Senang. Senang ya? Senang, insya Allah. Anda juga senang, insya Allah. Apalagi dicap sebagai keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, berarti kalau kita kaitkan dengan tema kita sebenarnya kan ada orang yang mengatakan saya ini dalam pelajaran sekolah saja susah untuk menghafal, dijelaskan oleh guru paham-paham, pelajaran nilainya saya di bawah terus, bagaimana saya bisa menghafal Al-Quran? Bagaimana bisa saya menghafal sebuah kalimat yang bukan bahasa saya, yang saya pun tidak mengerti? Begitu. Nah, kembali ke judul kita yang sudah kita buat itu, berarti seberapa apakah Quran itu hanya bisa dihafal oleh orang-orang yang cerdas, hanya orang-orang yang pintar, ataukah memang antum punya teman atau kenalan yang secara pelajaran, secara IQ, secara kecerdasan di bawah, tapi dia bisa menghafal Quran? Ya, jadi begini, itulah hebatnya Al-Quran. Al-Quran itu beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Al-Quran bukan bahasa kita, tapi Al-Quran Allah berikan kemudahan bagi orang-orang, bagi hamba-hambanya yang benar-benar mau menghafalkan Al-Quran. Salah satu contoh waktu itu saya pernah ngikut wisuda akbar yang diadakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Yang memang beliau itu selalu mewisuda puluhan bahkan ratusan hafid dan hafidhah. Hafid dan hafidhah di seluruh Indonesia. Nah, waktu itu Ana kebetulan datang dan acaranya itu diadakan di Jakarta Islamic Center, Masjid Jakarta Islamic Center. Nah, di situ yang Ana kagetin, yang Ana kagumkan, bahwa orang-orang yang diwisuda itu bukan orang-orang yang umurnya itu relatif masih muda. Tapi umur 40, 50, bahkan 50 ke atas. Ada ya? Ada. Bahkan bintang tamunya itu salah satu hafidhah cilik yang Allah berikan kekurangan dalam fisiknya. Kalau nggak salah beliau itu kena tumor otak kalau nggak salah. Ya, tumor otak, tapi beliau bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz beserta artinya. Ini menandakan bahwa seseorang yang bisa menghafalkan Al-Quran itu adalah hidayah. Dan hanya pilihan-pilihan Allah yang diberikan kepada orang-orang tersebut. Jadi syarat menghafalkan Al-Quran bukan kecerdasan saja. Kecerdasan, kemauan, keinginan, dan kesungguhan. Barulah dia bisa menghafalkan Al-Quran. Begitu kira-kira Ustaz Rijal. Berarti siapapun mau dia siapapun. Mau dia pintar, Siapapun. mau dia tidak pintar, dia tua Siapapun. atau dia muda, masih bisa. Siapapun. Pasti bisa insya Allah. Kecuali nagomul Quran. Nah, mujawwad, ya, belajar Al-Quran dengan lagu. Biasanya itu identik dengan keturunan, faktor keturunan. Kayak Ana itu bisa qori itu karena keturunan dari ayah Ana. Ayah Ana itu qori, ya, qori tingkat provinsi DKI waktu itu, tilawah dewasa. Ana ada keturunan qori, tapi kalau hafal Quran Ana nggak ada keturunan. Hafal Quran dulu baru kemudian menghafal atau baru-baru belajar tilawah
Atau emang bisa tilawah baru kemudian hafal Quran? Siapa tuh? Antum. Ana bisa kori dulu. Ana kori Oh, itu dari umur kelas 1 SD itu udah bisa, udah kelihatan suaranya. Udah kelihatan. Iya, dulu Ane masih ingat banget ngikut murotal, ngikut kori, tapi Ane bacanya murotal karena belum oh, belum belajar mujawatnya. Sampai diketawain sama apa orang-orang di sekitar, tapi nggak apa-apa, itulah salah satu perjuangan. Dan akhirnya dari situ semakin termotivasi, akhirnya Ana terus belajar dan akhirnya Ana bisa mencapai prestasi yang alhamdulillah gitu. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Jadi buat yang menonton ya, ini beliau ini kalau di kelas dulu, itu kalau tidak ada dosen, sering kami minta buat mengaji. Jadi karena 4 tahun saya tidak mendengarkan beliau mengaji, saya ingin memohonkan kesediaannya membacakan Quran ya nada Mishari Rashid lah atau Syekh Sudais. Aduh, Anda sebenarnya malu sama Antum ini. Antum ini Apa? suaranya lebih bagus kan daripada anak. Tapi ya karena anak takziman wa takriman kepada beliau ini, ya jadi anak akan membawakan sedikit yang anak bisa. Anak mohon maaf kalau banyak khilaf, ya Ustadz ya. Jadi Siap, siap. sekali lagi anak mohon maaf kalau nanti suaranya mungkin melintir atau kurang berkenan di hati antum dan para pemirsa fans-fansnya Ustadz Rijal. Oke, baik, anak bacakan ya sedikit. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Masya Allah. Demikian Ustaz. Quran. Oke, jadi masih ada satu lagi Sudais tapi nanti sebentar. Saya Sudais tapi nanti sebentar. Kita kembali ngobrol-ngobrol sedikit dulu. Berarti Syekh Baik, kalau baik. antum kita ketika pertama-pertama menghafal Quran itu kan semacam ada paksaan, begitu kan? Maksudnya boleh main PS tapi harus menghafal dulu. Berarti ada motivasi seperti itu. Berarti ketika saat itu memang murni paksaan atau memang antum juga ada keinginan untuk menghafal Syekh ketika itu? Ada paksaan dari orang tua, ada keinginan untuk bisa main PS. Tapi kalau untuk menghafal Quran Anda belum ada waktu itu. Tapi Anda sangat bersyukur kepada orang tua Anda, khususnya ayah Anda, karena ayah Anda itu salah satu motivator yang sangat sabar dalam membimbing Anda. Jadi dari waktu ke waktu itu ayah Anda itu selalu memberikan motivasi, selalu memberikan dalil-dalil tentang bagaimana, tentang apa manfaat orang menghafalkan Al-Quran. Kata beliau nanti kalau orang hafal Quran itu, insya Allah orang tuanya akan diberikan mahkota kemuliaan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang tuanya. Bahkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala orang tua kita itu, orang tua yang hafal Quran itu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau masukkan hamba ke dalam surga? Padahal hamba adalah orang ahli maksiat. Ya betul, kata Allah. Kamu adalah orang yang ahli maksiat. Tapi karena kamu bisa mencetak anak yang menghafalkan, yang menjadi hafal Al-Quran, hafid Al-Quran, maka dengan kebarokahan itu, aku angkat engkau masuk ke dalam surga. Itulah dalil-dalil motivasi yang selalu diberikan atau dilontarkan oleh ayahanda saya. Gitu. Belum lagi ayah saya mengatakan kalau orang penghafal Quran itu nanti tidak dimakan cacing jenazahnya, tapi bukan karena cacing nggak doyan, tapi saking dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, Ustaz. Berarti nanti kalau antum punya anak, antum pun akan menerapkan pola pendidikan yang sama.
Memang Fawajibun harus. insyaallah. Hmm. Fawajibun pa insyaallah. Kebanyakan kan sekarang orang tua memikir, ah kasihan anak saya kalau harus menghafal, nanti dia capek, nanti dia begini, nanti dia apa namanya stres, nanti dia sakit. Itu memang harus dipaksa awalnya saya. Memang harus ada Awalnya paksaan. awalnya harus dipaksa. Awalnya harus dipaksa. Awalnya harus dipaksa. Karena memang anak-anak itu kesadarannya itu masih belum ada. Tapi ya saya berdoa terus mudah-mudahan anak saya dan keturunan-keturunan saya itu menghafal Al-Qur'annya bukan karena kepaksaan atau contoh dari ayahnya gitu. Jadi benar-benar keinginan sendiri. Saya berharap seperti itu. Dan saya mohon doa dari Ustadz Rizal juga. Oke, saya. Oke. Orang itu kan kalau melihat sesuatu yang sudah jadi, kadang kan cuma melihat, oke, dia begini, oke, dia kaya, oke, dia hafiz Quran, tapi kan tidak tahu seberapa susah pengorbanan Betul. seorang sampai bisa hafal Quran, bagaimana sulitnya mungkin bangun malam lebih lebih awal, mungkin kalau yang lain bermain dia menghafal, mungkin antum bisa ceritakan sejelas-jelasnya apa sih apa pengorbanan kemudian kesulitan yang antum hadapi ketika menghafal Al-Quran. Antum mau ngedengerin cerita Ana? Mau sekali. Keunikan Anda dalam menghafalkan Al-Quran? Oke. Baik, jadi gini. Dulu Darul Quran, ya, Ustadz Yusuf Mansur, itu kebetulan Ana itu angkatan kedua di Darul Quran. Ya, jadi Ustadz Yusuf Mansur itu Anda tahu banget dari beliau masih hidup susah, ya, sampai beliau itu bagaimana pengorbanannya terhadap penghafal Al-Quran. Jadi dulu lagi ngafalin Quran di Darul Quran, itu Ana tinggalnya di ruko. Bayangin, di ruko tinggalnya. Dan makannya itu sederhana, cuman makan nasi dengan tempe. Ana masih ingat itu. Ya. Namun karena keinginan Ana untuk menghafal Al-Quran itu tinggi, akhirnya Ana bismillah diniatkan untuk tetap mondok di pesantren Darul Quran Ustadz Yusuf Mansur. Dan yang uniknya lagi, Ana itu punya teman seperjuangan atau teman dalam berkompetisi. Ada dua teman Ana di Darul Quran yang Ana bertiga ini selalu berkompetisi bagaimana untuk cepet-cepetan menghafal Al-Quran dan bagaimana supaya cepet lancar-lancaran dalam menghafalkan Al-Quran. Ya, namanya yang satu Muhammad Hafiz dan Zuhri. Ya, salam buat beliau kalau beliau menonton Instagram ini. Jadi waktu itu setiap malam itu jam 1 jam 2 itu kita suka curi star. Jadi duluan curi star. Dari ruko dengan masjid itu nggak terlalu jauh sih jaraknya. Jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi kita itu dulu belum ada peraturan kayak pesantren-pesantren sekarang itu. Jadi nggak boleh keluar. Itu kita dulu belum ada peraturan itu karena memang kita angkatan kedua. Dan Darul Quran itu pertama kali baru didirikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Jadi kita masih bebas dalam peraturan. Cuman waktu itu saya ingat kita tuh selalu curi star. Jadi saya itu bagaimana caranya supaya karena kita nggak megang HP, kita nggak ada alarm, saya harus bangun duluan. Kenapa? Karena semakin saya cepat bangun duluan, maka semakin banyak hafalan yang saya hafal. Tapi begitu saya sudah ada di masjid, saya selalu kecolongan. Mereka berdua terus yang selalu ada di masjid itu. Itu dalam keadaan gelap gulita, karena di sana itu di kampung Bulak Santri, saya itu masih kampung banget, masih hutan banget, masih serem dah pokoknya. Mungkin kalau orang-orang yang normal itu nggak berani dia ngelewatin Bulak Santri itu. Dari ruko ke masjid itu lumayan angker, tapi saya berusaha karena saya pengen hafalan saya itu selesai 30 juz, saya tetap beranikan diri untuk jalan dari asrama saya itu, ruko itu ke tempat masjid itu. Dan di samping masjid saya itu ada kuburan. Kuburan. Bayangin ngafalin Quran di tengah malam, sampingnya kuburan. Dan posisinya waktu itu dalam keadaan sepi, cuma ada 3 orang. Saya dengan teman perjuangan saya itu 2. Gitu. Itulah pengorbanan saya. Bahkan saya pernah waktu itu ngafalin juz 13 kalau nggak salah. Saking susahnya saya ngafalin Quran, mohon maaf, saya sampai jedotin kepala saya ke tembok. Ya, saya pernah dengar cerita itu, betul. Ya, saya benar-benar kesel banget. Kenapa ini susah? Apa saya punya dosa? Saya udah istighfar, saya lakukan sholat tasbih di saat itu, saya sholat malam di saat itu, saya mohon sama Allah, ya Allah, saya cuma pengen membahagiakan orang tua saya. Saya tidak pernah bisa ngasih apa-apa. Dari segi materi saya belum bisa memberikan orang tua saya. Tolong berikan ya Allah kesempatan saya untuk memberikan mahkota kepada orang tua saya.
Allah. Akhirnya saat itu Allah berikan petunjuk, akhirnya saya bisa hafal juz 13. Tapi harus jedotin pala dulu ke tembok, saya. Itu pengorbanan anak, jangan ditiru, itu pengorbanan anak. Berarti bangunnya jam 1 jam 2 ya? Hampir. Selama anak ngafalin Quran di Darul Quran itu hampir. Anak setiap jam 1, jam setengah 1, jam 2 itu pasti curi setar, buru-buruan ke masjid itu. Karena dari sekian santri itu yang mungkin ya menurut anak termotivasi menghafalkan Al-Quran itu, yang tinggi itu cuma bertiga di saat itu. Dan mereka sekarang udah hafal Quran semua, 30 juz. Berarti Syekh, pengaruh teman itu luar biasa juga ya kalau mau menghafal Quran. Sangat. Ya? Sangat. Jadi kita harus pintar memalah milih teman juga. Bagi teman-teman yang sedang menghafalkan Al-Quran nih, jadi harus pintar-pintar mencari lingkungan, mencari teman, mencari lingkungan, mencari teman seperjuangan dalam menghafalkan Al-Quran. Begitu. Karena kalau sampai salah teman, itu akan membuat dampak buruk atau membuat hafalan kita semakin lama dalam menghafalkan Al-Quran itu. Seperti itu. Berarti memang ada hal-hal yang harus dikorbankan ya, mulai dari waktu tidur, kemudian tinggal di pondok, kemudian antum bilang tadi tinggal di ruko demi menghafalkan Quran. Sebenarnya ada pantangan-pantangan nggak sih yang antum jalani? Mungkin antum tidak kenal wanita, antum tidak apa dan lain sebagainya selama proses menghafal Quran ini, begitu. Iya. Ada nggak? Dulu anak nggak, karena memang di dalam Quran itu nggak ada perempuan ya. Di dalam Quran itu nggak ada perempuan, santri perempuan nggak ada di dalam Quran. Jadi memang alhamdulillahnya hikmahnya nggak ada perempuan. Jadi anak untuk godaan itu tidak ada di saat itu. Tapi memang faktor penyebab yang bisa mengganggu seorang dalam menghafalkan Quran itu ya pertama adalah wanita. Yang kedua ya wanita, yang kedua harta, yang ketiga tahta. Ada orang yang lolos dari godaan wanita, dari godaan tahta, tapi dia tidak lolos dalam godaan harta. Begitulah sebaliknya. Makanya seorang penghafal Al-Quran itu dituntut untuk bisa menahan hawa nafsu dari 3 faktor itu. Kalau sudah bisa menahan dari 3 faktor itu, insya Allah dia akan diberikan kemudahan dalam menghafalkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syarat salah satu menghafalkan Al-Quran adalah mempunyai hati yang bersih. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab suci yang diberikan kepada makhluk yang suci melalui perantara malaikat yang suci, dan itu adalah kalamullah, kalam yang suci. Jadi hanya diberikan, dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kira-kira. Kalau saya tidak salah nanti dikoreksi ya, istri antum yang sekarang ini satu-satunya wanita yang antum kenal ya? Insya Allah. Kenal sih banyak, yang anak kenal banyak, yang kenal banyak. Cuman yang ada di hati anak saat ini ya cuma satu. The last for me. Masya Allah, Masya Allah. Karena lagi ada di samping, tidak? Apa? Karena istri lagi ada di samping gitu, tidak? Enggak. Nonton siaran kita. Oke, Syekh. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir ya, yang ingin saya tanyakan. Karena kan kalau menghafal Quran itu kan kata orang seperti megang belut. Kalau kita pegang di depan, di belakangnya lepas, dipegang di belakang, di depannya lepas. Antum pernah merasakan hafalan yang hilang nggak, Syekh, ketika menghafal Quran? Sangat pernah. Karena ya? al-insanu mahadul khata' wan nisyan. Banyak teman yang saya kenal itu, mereka mantan 30 juz. Jadi pernah 30 juz, kemudian hilang, tersisa 1-2 juz. Adalah teman kita, ya, tidak usah kita sebutkan. Pernah cerita. Menjaga kode etik jurnalistik ya, Syekh. Ya. Sekarang yang saya ingin tanyakan sama antum, bagaimana antum bisa menjaga 30 juz Al-Quran ini sampai benar-benar tidak lepas lah. Maksudnya tidak banyak yang lepas. Apakah antum ada cara-cara tertentu untuk menjaganya? Begitu? Ya. Ana memposisikan hafalan Quran ana itu seperti binatang peliharaan. Kenapa Ana bilang seperti binatang peliharaan? Binatang peliharaan itu kalau tidak dirawat, kalau tidak diberi makan, kalau tidak diikat, pertama-tama kita beli, pasti dia akan kabur. Begitulah hafalan Quran kita. Harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita lindungi. Lindungi dengan apa? Lindungi dengan hal-hal
menjauhi hal-hal yang bisa mengundang murka Allah. Satu. Menjaganya dengan apa? Menjaganya dengan selalu murojaah, nakrir. Kalau santri itu mengenalnya takriron, ya, mengulang. Jadi anak itu dulu lagi ngafalin Quran, sehari itu ngulang itu 5 juz sampai 10 juz sehari. Alhamdulillah. Tapi sekarang karena aktivitas dan kegiatan yang alhamdulillah berkat doa antum agak padat, jadi ana minimal itu hanya bisa mengulang 2 juz. Itu pun ana ngulangnya nggak biasa duduk, Syekh. Maksudnya tuh duduk tenang begini, seperti santri-santri yang lagi ada di pondok pesantren. Ana nggak bisa. Kenapa? Karena waktunya itu sudah sangat terbatas. Jadi aneh akhirnya itu dari perjalanan satu ke perjalanan selanjutnya. Dari tempat ngajar satu ke tempat ngajar selanjutnya, Ana bisa memanfaatkan untuk menakrir Al-Quran Ana, gitu, hafalan Ana, begitu. Berarti kita pernah merasakan hafalan yang hilang begitu, saya? Pernah Pasti, juga ya? pasti. Pernah juga. Pokoknya kalau berbuat dosa pasti hilang hafalannya. Gitu. Ya, makanya seorang penghafal Quran itu dia akan sadari kalau dia sudah terlalu banyak tertawa, dia sudah terlalu banyak bermain. Katanya ada yang merasakan tidak enak lah dalam dirinya. Kemudian butuh waktu untuk menyepi lagi begitu. Betul. Benar-benar. Dan yang paling menyiksa itu ketika seseorang hafal Quran, lalu hafalannya hilang. Nah, untuk memperbaikinya itu betul-betul tersiksa. Kenapa? Karena dia seperti orang yang baru menghafalkan Al-Quran dari awal, seperti itu. Makanya bagi teman-teman nih yang sudah punya hafalan Al-Quran, tolong dijaga dan dirawat. Kenapa? Karena dia yang akan mensyafaati kita kelak di yaumil qiyamah. Tidak ada lagi selain syafaatul uzma dari baginda Rasulullah, yaitu syafaatul Quran. Gitu. Syekh. Ya. Permintaan lagi. Apa tuh? Syekh Sudais. Oh. Aneh tadi udah sedikit minder nih bawain Syekh Musyair Rosid. Enggak lah. Sekarang antum nyuruh aneh Syekh Asud deh, Waldo. Jadi aneh sekali lagi minta maaf nih kepada followers-followersnya Ustadz Rijal nih. Kalau suara aneh ini nggak berkenan di hati antum-antum semua ya. Tapi karena ini aneh takzim sama guru aneh nih. Guru aneh sekaligus sahabat aneh nih yang tercinta. Aneh mau nggak mau harus ngikutin kemauan beliau. Ya, baik. Aneh mulai ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Masya Allah, syukran Syekh, syukran jazakallah khairan. Syekh, MTQ atau ikut ya tahun ini enggak? Kenapa? MTQ tahun ini masih ikut? Enggak. Apa tuh? MTQ. Oh, MTQ. Kebetulan Ana nggak ngikut tahun ini. Lagi pengen memperdalam tafsir dulu. Karena memang umurnya sekarang serba terbatas ya. 30 juz aja itu batasnya kalau nggak salah umur 21. 30 juz. Gitu. Jadi ada syarat-syaratnya. Sekarang nggak kayak dulu. Kalau kayak dulu kan ikut 10 juz aja dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun masih bisa ngikut 10 juz. Sekarang agak ketat sekarang. Ya niatnya mungkin pemerintah untuk regenerasi. Gitu. Ya, buat regenerasi. Karena kalau misalnya nggak dipatokin kayak gitu, orang ikut lagi gitu. Insya Allah doanya saya.
Siap. Ya, Berapa kali Syekh MTQ nasional sampai nasional? nasional Ana pertama kali di Kepri. Pokoknya Ana inget 3 kali Ana ikut, 4 kali. Pertama ngewakilin DKI Jakarta, ngewakilin Jawa Barat, ngewakilin Provinsi Banten, terakhir kalau nggak salah di ngewakilin Kepulauan Riau. Itu. Oh, pemain Tapi pas pinjam. Kepulauan Riau itu Ana belum sampai ke nasional. Karena waktu itu Ana sakit kalau nggak salah, jadi nggak dikirim ke nasional. Jadi di provinsinya aja. Gitu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Tapi antum udah pernah nasional, udah pernah juara? Anak-anak pernah? Anak-anak ya? Anak-anak dulu juara 3 Nasional. nasional, juara 3. Luar biasa ya. Luar biasa, luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Oke, Syekh. Mungkin kita sudah 45 menit ini. Mungkin Baik. waktu-waktu terakhir kita masukan dari antum, tips-tips dari antum, nasihat dari antum buat penghafal, buat teman-teman yang sedang menonton atau yang nanti rekaman ini disimpan. Kenapa motivasinya supaya semangat menghafal Al-Quran, kemudian tips-tipsnya, waktu-waktunya dan lain sebagainya. Saya persilakan sama antum buat memberikan wejangan kepada ana pribadi dan kepada kita semua. Tafadhal Syekh. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya sebagai salah satu orang yang menghafalkan Al-Quran, memberikan satu nasihat kepada teman-teman yang mungkin hafalkan Al-Quran. Saya berpesan untuk terus berjuang, terus istiqomah, jangan pantang menyerah, karena orang menghafalkan Al-Quran itu banyak sekali ujian dan cobaannya, ya, yang membuat dia untuk tidak mau lagi menghafalkan Al-Quran, ya. Jadi terus berjuang, terus berkorban demi Al-Quran sampai nanti teman-teman bisa menghafalkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Yang kedua, teman-teman nggak perlu takut. Kenapa? Karena orang-orang yang bisa menghafalkan Al-Quran itu sudah dijamin dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Allah yang menjamin. Jadi jangan pernah takut atas kemiskinan dunia, atas kefakiran dunia, atas ketidaksuksesan dunia. Karena ana sendiri pribadi yang merasakan itu. Ketika ana dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran, semakin cinta dengan Al-Quran, maka begitu juga Al-Quran semakin cinta dan mencintai kita. Jadi tolak ukur Al-Quran mencintai kita itu adalah diri kita sendiri. Gitu. Lalu yang kedua, bagi teman-teman yang mungkin belum mempunyai kesempatan menghafalkan Al-Quran, bagi saya semua pasti punya kesempatan sebenarnya. Tapi karena mungkin teman-teman ada aktivitas di luar sana yang tidak bisa membuat teman-teman menghafal Al-Quran, jangan bersedih, masih ada kesempatan. Berikan itu kepada keturunan-keturunan teman-teman semua. Kalau teman-teman nanti punya anak, anaknya jangan sampai dari sekian anak tidak ada yang hafal Al-Quran. Kenapa? Karena satu anak yang hafal Al-Quran akan mensyafaati 7 keluarganya. Walaupun keluarganya itu ahlul maksiat, bukan kata saya, tapi kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi teman-teman yang saat ini tidak ada kesempatan untuk menghafal Al-Quran, nasihat saya, nanti ketika punya anak atau punya suaminya yang hafal Quran, atau punya istri, istrinya yang hafal Quran, atau kalau tidak bisa dapat dua-duanya, minimal anak, cucu, keturunannya harus ada yang hafal Al-Quran. Insya Allah, kalau ada satu keluarga kita yang hafal Al-Quran, maka keberkahan dunia dan akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Gitu. Dan terkhusus buat Ustadz Rijal, saya mendoakan semoga beliau selalu istiqomah di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah, karena setiap manusia itu punya makomnya masing-masing, punya kapasitasnya masing-masing. Ana hafal Quran, bisa qori, tapi ana tidak bisa berdakwah semahir beliau. Ya, jadi doa saling mendoakan. Walaupun beliau tidak hafal Quran, tapi karena doa ana, beliau juga bisa mendapatkan keberkahan hafal Al-Quran. Ana tidak bisa berdakwah seperti beliau, tapi karena beliau mendoakan ana juga kebagian pahala berdakwahnya seperti beliau. Jadi ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya bagi orang-orang muslim. Kita
sebagai orang muslim yang beriman, muslimat yang beriman harus saling mendoakan. Ya, saya doakan kepada teman-teman semua yang menyaksikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan diberikan keturunan yang hafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu nasihatnya Ustaz Rijal. Paling terakhir Syekh. Mungkin secara aplikatif, mungkin antum ada waktu-waktu tertentu menghafal Quran terbaiknya kapan, kemudian penting nggak berpatokan pada satu mushaf saja selama menghafal Quran, kan itu nasihat dari bagaimana dari antum sendiri yang lebih aplikatif lah waktu-waktunya kemudian. Baik, ini terkhusus bagi teman-teman yang sedang menghafalkan Al-Quran ya. Jadi saran saya, waktu yang biasa saya untuk menghafal itu bagusnya itu di pagi hari. Setelah subuh, ba'da subuh, atau setelah qiyamul lail di malam hari. Kenapa saya referensikan di waktu itu? Karena di waktu pagi hari otak kita masih dalam keadaan bersih, belum banyak pikiran. Maka cepatlah waktu itu hafalan Quran kita itu masuk di dalam otak kita. Lalu murojaahnya itu kalau bisa sesering mungkin. Karena semakin sering kita memurojaah hafalan kita, maka semakin kuat daya hafalan Quran kita. Yang kedua, dari mushaf Al-Quran, saya memberikan masukan kepada teman-teman yang sedang menghafalkan Al-Quran mungkin untuk tidak ganti-ganti mushaf. Karena saya aja, alhamdulillah, mushaf yang dulu pernah saya buat ngafal Quran saya itu masih ada di rumah saya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya. Dan saya kenapa tidak mau ganti-ganti mushaf, supaya mushaf itu menjadi saksi kalau saya pernah memanjakan Al-Quran semasa hidup saya. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu Al-Quran bisa menolong saya kelak di yaumil qiyamah. Begitu, Rijal. Jadi teman-teman jangan ganti mushaf-mushafnya ya. Satu mushaf untuk seumur hidup kalau bisa. Pasangan juga begitu, Syekh ya? Ya? Pasangan juga begitu, Syekh ya? Mudah-mudahan Pak insyaallah. Pak insyaallah. Ada kawan kita ini Ustadz Aris yang sedang menonton. Selamat bergabung insyaallah. Barakallah. Ngobrol sama-sama begini, ngobrol sama-sama kita. Masya Allah. Senyum itu bagian ibadah, Ustadz Aris. Ya, siap. Terima kasih buat orang-orang yang sudah menonton. Semoga video ini ada manfaatnya. Nanti saya simpan yang tidak menonton dari awal. Ini Masya Allah, saya merasa terhormat sekali. Antum bisa berkesempatan ini. Saya juga. Seorang qori, seorang imam di Islamic Center Jakarta, pernah menjadi imam di Islamic Center Jakarta, seorang pengisi di TV nasional, dan bisa hadir di Instagram saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dalam kehidupan itu. Allah jadikan keluarga yang sakinah wa tawarahmah. Amin wa iyyakum. Keturunan penghafal Al-Quran dan amin wa iyyakum. Nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah wa iyyakum. Syekh, terima kasih banyak. Sama-sama, Syekh. Sampai ketemu lagi ya, Syekh ya. Sehat-sehat, sukses terus ya, Syekh. Amin. Siap. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.